Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin. Rasulina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa azzarahu ila yaumiddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terus menerus kita bersyukur kehadirat Allah. Terus menerus kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-nikmat-Nya, khususnya karunia yang kita jadikan sebagai media kita untuk kita menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semua insya Allah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, serta para pengikutnya, dan kita umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya hingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada hari ini masih melanjutkan surat Asy-Syu'ara ayat 161 terkait dengan ayat 160. Karena 160 adalah ayat pertama yang berbicara tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Di ayat 160 Allah menyebutkan bahwa kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul, yaitu nabi-nabi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 161 bagaimana Nabi Lut mengingatkan kaumnya. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, yaitu ingatlah ketika Nabi Lut berkata, menasehati, mengajak kaumnya. Kaumnya disebut oleh Allah akhuhum, yaitu saudaranya. Karena Nabi Lut berasal dari kaumnya, berasal dari keturunan mereka. Dekatnya mereka dengan Nabi Lut disebut oleh Allah dengan al-akh, saudara kandung. Karena memang antara seorang nabi dengan kaumnya adalah amat sangat dekat. Antara seorang guru dengan muridnya juga dekat. Antara kita dengan sesama kita juga dekat. Kalau tujuan kita adalah saling menjaga kebaikan, mengajak kepada kebahagiaan, berusaha untuk terus berada dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tattaqun. Inilah ajakan yang umum kata para ulama tafsir, karena nanti ada ajakan yang khusus. Ajakan yang umum semua nabi ajakannya atau nasihatnya adalah ala tattaqun, tidaklah kalian selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Ajakan yang sangat umum ini sebagai awalan, sebagai pengantar sebelum ajakan-ajakan yang khusus. Dikatakan ajakan yang umum bertakwa sesungguhnya sudah mencakupi ajakan-ajakan yang lain. Namun cara manusia mengajak tentu dengan yang umum terlebih dahulu, dengan yang difahami terlebih dahulu. Barulah kemudian ada hal-hal yang khusus yang mungkin terjadi pada mereka dalam perkembangan waktu. Nabi Lut adalah berasal dari anak Haran binti Roh, saudara Nabi Ibrahim. Karenanya Nabi Lut adalah kemenakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran pun dikisahkan bagaimana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim sebelum datang kepada Nabi Lut. Sebelum malaikat datang untuk membinasakan kaum Nabi Lut, mereka terlebih dahulu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam juga berdasar kepada yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul, Nabi Lut telah membenarkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata,
aku berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah, sungguh dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Inni muhajirun ila rabbi, di surat Al-Ankabut ayat 26. Ayat ini mengingatkan dekatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Memang mereka hidup satu masa, satu waktu, tetapi keduanya berbeda tempat mereka diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Nabi Ibrahim ke Palestina, namun pernah berpindah juga ke Mesir. Kemudian ia kembali ke Palestina dan berpisahlah Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap di Palestina, kemudian Nabi Lut alaihissalam pergi ke Sodom. Disitulah di negeri Sodom, itulah yang kita kenal dengan istilah perilaku yang sangat tercela yang bernama sodomi, yaitu perilaku seks yang menyimpang atau seks secara jenis laki-laki dengan laki-laki. Kita sebut dengan kata homo, atau perempuan dengan perempuan yang diistilahkan dengan lesbian. Disitulah kalau negeri Sodom itu letaknya adalah di daerah Jordania sekarang, di pantai Buhairah, dan tidak jauh daripada Baitul Maqdis. Betul, Jordania sekarang juga berbatasan dengan Palestina, sehingga memang keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah yang dahulunya mereka bersama. Kemudian Allah perintahkan masing-masing untuk berdakwah kepada kaumnya. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka, yaitu Nabi Lut, berkata kepada kaumnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kembali kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin, di ayat 162. Sebagaimana sebelumnya juga Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin. Nabi Lut pun sama mengatakan kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin. Meyakinkan kaumnya bahwa Nabi Lut adalah utusan Allah yang layak dipercaya. Semua yang disampaikannya layak dipercaya. Semua yang diajaknya layak dipercaya. Al-Amin merupakan sifat yang utama bagi semua Nabi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ini rasul kepercayaan. Kepercayaan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian. Karena Allah hanya memilih manusia yang Allah percayai untuk menjadi nabi. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Sungguh Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya untuk dipercayai menjadi nabi, manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut menyampaikan itu untuk meyakinkan kaumnya bahwa dia betul berasal dari mereka. Ia adalah manusia biasa. Yang membedakannya, ia adalah utusan Allah dengan sifat amin, yang layak dipercaya, yang patut dipercaya, yang selalu menyampaikan hanya dari Allah, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah ia menyampaikan yang tidak sesuai dengan kehendak atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi tentang takwa. Berarti diulang oleh Nabi Lut alaihissalam sebagaimana di ayat 161, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Diulang kembali di ayat 163. Pengulangan itu menjadi sunnatul Quran, kebiasaan bahasa Al-Quran. Kita membutuhkan pengulangan karena mungkin akan lebih termotivasi, mungkin akan lebih kita meyakini, mungkin akan lebih kita ingin menggali apa hikmahnya. Maka diulang kembali oleh Nabi Lut alaihissalam, fattaqullah wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan kemudian taatlah kepada semua perintah-perintah Allah, semua yang Allah kehendaki dari kalian untuk kalian jalankan. Kenapa ada wa ati'un? Sebagian ulama memahami bahwa penduduk kota Sodom adalah penduduk yang sangat buruk budi pekertinya. Mereka menyembah patung, mereka pula tidak mau mengikuti Nabi Lut, bahkan mereka pula melakukan perbuatan tercela yang bernama Sodom atau sodomi. Disitulah mereka dikenal dengan negeri Sodom
yang dikaitkan dengan perbuatan atau akhlak yang tercela yang bernama sodomi. Dan diingatkan kembali, Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, jika kalian masih belum yakin bahwa aku utusan Allah, maka buktinya adalah wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta imbalan, aku tidak meminta balasan, aku tidak meminta upah atas semua yang aku lakukan demi kalian. Aku menasihati kalian dengan tulus, dengan jujur dan layak dipercaya. Aku mengajak kalian pula, tidak pernah aku meminta sedikit pun upah atau imbalan. Tidak meminta upah atau imbalan menunjukkan ia adalah seorang yang betul-betul diutus oleh Allah. Karena ia yakin dengan Allah, maka ia betul-betul sandarkan semuanya kepada Allah. Meyakinkan kaumnya, Nabi Lut mengatakan, aku tidak meminta apapun dari kalian. Kenapa? Karena aku hanya meminta kepada Allah, zat yang mengutusku. Hanya Allah lah tempat aku bersandar. Allah pula yang akan memenuhi seluruh kebutuhanku jika aku membutuhkan. Sehingga ingatlah wahai kaumku, kata Nabi Lut, sungguh aku tidak meminta apapun. Aku tidak punya keinginan apapun kepada kalian. Kalian dipersilakan melakukan apapun. Mereka yang berniaga, tetaplah berniaga. Mereka yang menjalankan aktivitas kehidupan, silakan menjalankan. Yang aku minta adalah, ayo bersama-sama kita bertakwa, patuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan hanya kebaikan, tinggalkan perbuatan atau perilaku tercela yang khawatir itu akan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ayat 165 Allah ingatkan melalui Nabi Lut alaihissalam tentang ajakan yang sangat khusus. Kenapa ajakan yang sangat khusus? Yaitu melihat perilaku yang dilakukan. Atatuna dzukrana minal alamin. Setelah Nabi Lut berdakwah dengan umum, maka beliau berdakwah dengan lebih khusus, yaitu khusus terhadap perilaku yang dilakukan oleh kaumnya. Mengapa kalian mendatangi atau melakukan hubungan seksual justru dengan laki-laki sesama kalian? Ini merupakan perbuatan yang sangat keji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat, saking kejinya mereka, saking rusaknya moral mereka, mereka melakukan itu terbuka di depan umum. Mereka lakukan di muka umum, di balai-balai pertemuan, di tempat-tempat publik, disaksikan oleh orang banyak. Yang sangat memberanjatkan, dan itu bukti betapa buruknya akhlak mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah beristri. Mereka tinggalkan istri-istri mereka dan sengaja mereka melakukan perbuatan tercela itu dengan sesama lelaki mereka. Demikian juga kaum perempuannya melakukan hal yang sama. Sehingga disinilah Nabi Lut alaihissalam mengingatkan dengan peringatan yang khusus. Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah yang keji? Padahal kalian meyakini bahwa kalian memiliki istri. Jika kalian ingin melampiaskan nafsu seksual, tentu ada sarana yang itu adalah dibenarkan oleh Allah. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah. Dan kata Nabi, itu bernilai pahala di sisi Allah. Seorang suami yang bergaul dengan istrinya dinilai pahala di sisi Allah. Kalian sudah beristri. Kenapa kalian lebih memilih? Justru kalian melakukan itu dengan sesama jenis kalian. Sungguh kalian adalah kaum yang tidak memahami akibat perbuatan kalian. Surat An-Naml 54-55 menguatkan surat Asy-Syu'ara ayat 165. Berarti surat An-Naml 54 sampai dengan 55 ini memperkuat, menjelaskan kembali Asy-Syu'ara ayat 165 tentang kekejian, tentang perilaku yang sangat tercela. Tidak hanya sampai di situ, ternyata dalam riwayat selain homoseks, mereka pula merampas harta orang yang lewat, kafilah dagang yang membawa barang perniagaan. Mereka tidak hanya melakukan perbuatan itu, bahkan mereka kerap
kerap memaksa. Kenapa? Karena mereka gunakan rampasan atau harta rompakan itu untuk melakukan perbuatan tercela. Betul? Perbuatan tercela yang satu kadang-kadang mengundang perbuatan tercela berikutnya. Untuk memenuhi perbuatan tercela tersebut, mungkin ia akan melakukan perbuatan tercela yang lain. Karena perbuatan tercela yang satu dengan yang lain memang ada kaitannya. Seperti juga kebaikan dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan A, kita mudah melakukan kebaikan yang lain. Dan ketika manusia mudah melakukan perbuatan tercela, perbuatan jahat, ia mudah pula melakukan perbuatan dosa, jahat yang lain. Begitulah korelasi. Mereka merompak, mereka merampas, mereka menghalangi para kabilah dagang. Setelah itu pula mereka melakukan perbuatan nista. Atas perbuatan nista itulah mereka nanti layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah dan Ibnu Umar, tidaklah perbuatan zina, perbuatan seks yang menyimpang itu dilakukan oleh satu kaum secara terang-terangan kecuali mereka akan ditimpa penyakit menular, ditimpa penyakit-penyakit yang belum ada pada kaum-kaum sebelumnya. Disitulah di antara balasan dunia Allah turunkan penyakit-penyakit yang tidak Allah timpakan kepada mereka yang tidak melakukannya. Di yaumil qiyamah kelak tentu azab Allah menanti. Bahkan di kaum Nabi Lut, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi mereka dibalik oleh Allah, dijungkir balikan buminya. Mereka tertimbun, tertanam di dalam dasar bumi dalam keadaan sudah tidak bernyawa akibat perbuatan fahisyah atau perbuatan keji. Ayat 166 kembali Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kaumnya, kalian tinggalkan perempuan yang sudah Allah ciptakan untuk menjadi istri-istri kalian, sehingga kalian disebut kaumun adun, kaum yang melampaui batas. Allah ciptakan perempuan untuk laki-laki. Mereka diikat dengan ikatan pernikahan. Mereka dimuliakan oleh Allah. Suami istri dimuliakan oleh Allah dengan ikatan akad nikah. Mereka kemudian berketurunan, memiliki anak yang soleh dan solihah. Seterusnya mereka akan dipertemukan oleh Allah di surga Aden. Bagaimana mungkin Allah sudah menetapkan itu, perempuan untuk laki-laki, dengan prosesi pernikahan sesuai yang dituntun oleh Nabi SAW. Bagaimana mungkin malah mereka tidak menjalankan apa yang dituntun oleh Allah? Mereka sudah keluar dari fitrah, fitrah yang sangat mulia, fitrah yang sangat suci. Mereka abaikan, mereka memilih perbuatan tercela. Itulah kenapa Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada mereka, jika kalian tidak mengikuti fitrah, maka kalian adalah kaum yang melampaui batas. Setelah Nabi Lut menyampaikan ajakannya, menyampaikan nasihatnya, apa yang dikatakan oleh kaumnya ketika mendengar nasihat, ajakan yang baik dari Nabi Lut alaihissalam? Mereka mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti mengingatkan kami, tidak berhenti menghalangi perbuatan tercela kami, engkau termasuk orang-orang yang akan kami usir dari kampung ini, dari negeri Sodom ini. Padahal Nabi Lut dan mereka adalah satu bangsa, satu keturunan. Namun begitulah, ketika mereka tidak menerima ajakan Nabi Lut, bukannya mereka semakin sadar dengan perbuatannya, malah mereka ingin mengusir Nabi Lut. Padahal keberadaan Nabi Lut alaihissalam justru ingin menyelamatkan mereka, ingin membahagiakan mereka, ingin menjadikan mereka mendapatkan kebaikan dunia dan nanti kebaikan akhirat. Begitulah kaumun adun, mereka yang melampaui batas yang disebut di ayat sebelumnya. Cirinya adalah mereka malah mengusir orang-orang yang mulia, mengusir Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu, kata para ulama, menunjukkan mereka kesal dengan Nabi Lut. Mereka tidak suka dan benci sampai mereka ingin mengusir
Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut berkata dengan bahasa yang sangat lembut kepada mereka saat mereka mengatakan, kami akan mengusir kamu. Nabi Lut mengatakan, aku tidak benci kalian. Aku hanya tidak suka perbuatan kalian. Inni li'amalikum minal qalin. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Lut. Aku tidak benci kalian. Kalian adalah saudaraku. Kalian adalah bagian dariku. Kalian ini satu bangsa denganku. Namun yang aku benci adalah perbuatan kalian. Ketika ada orang yang berbuat jahat, yang kita benci adalah perbuatannya. Karenanya kita ingin menyelamatkan manusia tersebut. Dan kita ingin perbuatan yang buruk itu tidak ada di tengah-tengah kita. Dan begitulah. Sampai kemudian Nabi Lut juga berdoa. Yaitu bukan dihindarkan dari kaumnya. Bukan dijauhkan dari kaumnya. Nabi Lut tetap mengakui mereka kaumnya. Mereka adalah saudara Nabi Lut. Mereka pula adalah bagian dari Nabi Lut. Yang dibenci oleh Nabi Lut adalah perbuatannya. Untuk itu doanya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Doa ini doa yang sangat baik. Di tengah maraknya kemaksiatan, kejahatan yang semakin merajalela, maka kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena bagaimanapun seseorang tidak akan tahan manakala perbuatan jahat itu sudah biasa dilakukan. Bahkan banyak yang melakukannya, mungkin kesabarannya akan terganggu sehingga ia tidak sadar atau ia akan mengikuti perbuatan tercela tersebut. Doanya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, hindarkanlah aku, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Nabi Lut mengingatkan kita semuanya. Seperti beliau mengingatkan keluarganya. Betul, mereka berbuat jahat, berbuat salah. Namun tetap, jika masih memungkinkan untuk diingatkan, diajak, Nabi Lut mengingatkan, mengajaknya. Yang dibenci adalah perbuatannya. Yang dihindari adalah perbuatannya. Kita pun sama, tetap kita berinteraksi. Namun kita memohon agar saat kita bergaul, kita terhindar dari perbuatan buruk, perbuatan tercela yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perbuatan tercela. Berakhir ajakan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Dakwah yang umum sudah, ajakan yang umum sudah, ajakan yang khusus sudah. Demikian juga Nabi Lut mengingatkan kaumnya tentang akibat perbuatan tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mau menerima, bahkan mereka memilih untuk mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 170, fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Dan kami selamatkan dia bersama keluarganya yang beriman, bersama kaumnya yang beriman dari bencana yang ditimpakan, dari azab yang ditimpakan oleh Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Karenanya Allah mendatangkan malapetaka kepada kaumnya yang ingkar. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan seluruh keluarganya, seluruh kaumnya yang beriman. Kecuali satu, kata Allah, yaitu istrinya yang durhaka. Di ayat ini diterangkan kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut. Bahwa sebelum azab itu datang, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan perintah dari Allah bahwa ia akan mendapatkan keturunan. Kemudian setelah itu malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kami akan datang kepada Nabi Lut dan akan mengazab kaumnya karena sudah melakukan perbuatan yang sangat nista. Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada malaikat, jangan engkau lakukan itu kepada saudaraku, kaum dari saudaraku. Namun karena perintah Allah, maka kemudian malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Surat Al-Hijr 57 dan 58. Ini ketika malaikat datang, maka Nabi Ibrahim bertanya, apa urusanmu wahai utusan Allah? Mereka berkata, kami datang untuk menghukum mereka yang berdosa.
Masya Allah, malaikat datang dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan ke rumah Nabi Lut. Maka banyak penduduk yang datang menghampirinya. Mereka hendak melakukan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Lut. Nabi Lut berusaha melarang mereka dengan menawarkan putri-putrinya, yaitu wanita-wanita yang layak untuk dinikahi, yang tentu ini sebagai ganti dari laki-laki atau siapapun yang tercela. Setelah itu mereka tetap saja memaksa, bahkan ada yang menggedor-gedor pintu. Di sini pula istrinya malah memberitahu kepada masyarakatnya bahwa ada pria-pria tampan, pemuda-pemuda tampan yang datang kepada Nabi Lut bertamu. Mereka tidak tahu bahwa pemuda-pemuda tampan itu adalah malaikat-malaikat Allah berdasarkan mereka. Maka kemudian Nabi Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri, inilah wanita-wanita mulia, ini wanita-wanita yang layak untuk kalian peristri. Bertakwalah kepada Allah, jangan mencemarkan nama baikku di depan tamu-tamu ini. Nabi Lut khawatir tamu-tamunya terganggu karena perbuatan nista kaumnya. Nabi Lut kemudian mengatakan agar mereka memilih dari putri-putrinya, dari wanita-wanita yang ada, wanita-wanita yang mulia untuk mereka nikahi, namun mereka tetap saja tidak mau. Maka tatkala penduduk Sodom menyerbu rumah Nabi Lut, Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat, mereka menjadi buta. Mereka tidak dapat melihat Nabi Lut, juga tidak dapat melihat tamu-tamu tadi, yaitu malaikat-malaikat Allah. Saat itulah malaikat mengatakan kepada Nabi Lut, wahai Lut, pergilah dan tinggalkan kota Sodom ini pada malam hari bersama dengan keluargamu, bersama orang-orang yang beriman kepadamu, karena Allah sungguh telah memerintahkan kami untuk menimpakan azab kepada mereka. Dipesankan oleh malaikat-malaikat, ketika kalian pergi dari negeri ini, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang berarti kalian masih ada keinginan untuk tinggal di negeri ini. Pada negeri ini sudah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat berkata, wahai Lut, sungguh kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Jangan ada seorang pun yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Artinya istrinya memang tidak mau mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Sungguh dia akan ditimpa siksaan yang menimpa seluruh kaum Nabi Lut. Ada siksa yang menimpa kaumnya dan juga siksa yang menimpa istrinya Nabi Lut. Sungguh saat terjadinya siksaan itu adalah pada waktu subuh. Dan dikatakan oleh Allah, alaisa subhu biqarib, subuh itu sudah sangat dekat. Karena pada akhir malam mereka keluar, berarti tinggal beberapa saat akan tiba waktu subuh. Dan saat itulah Allah binasakan kaum atau negeri Sodom, tempat mereka melakukan praktek yang sangat tercela. Surat Hud ayat 81. Setelah itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan illa ajuzan fil ghabirin ayat 171, kecuali perempuan yang sudah tua. Bayangkan istri Nabi Lut sudah tua, harusnya dia semakin banyak meninggalkan perbuatan tercela, semakin banyak bertobat, mengingat Allah, semakin mengikuti suaminya. Namun itulah kehendak Allah, ia malah durhaka, ia bersama kaumnya termasuk golongan yang ditinggal, kata Allah, fil ghabirin, yang ditinggal, yang ditetapkan tinggal di negeri Sodom saat terjadinya azab yang menimpa mereka. Kemudian kami binasakan juga seluruh kaum Nabi Lut tanpa terkecuali, dan kami hujani mereka dengan hujan batu yang menimpa mereka sehingga mereka seluruhnya dibinasakan oleh Allah. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Hujan batu yang sangat keras, hujan batu yang sangat lebat. Seluruhnya mereka terbakar dengan batu tersebut. Bahkan kemudian setelah itu secara bertubi-tubi batu dari tanah yang terbakar mengenai mereka. Tidak sampai di situ saja, Allah pula membalikkan tanah mereka, menjungkir balikan bumi mereka sehingga mereka terpendam di dalam bumi. Dan tentu ini merupakan akibat perbuatan yang sangat tercela
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, ditutup oleh Allah di ayat 174. Sungguh pada yang demikian itu peristiwa kaum Nabi Lut, sebelumnya kaum Nabi Saleh, sebelumnya kaum Nabi Hud, sebelumnya kaum Nabi Nuh, dan nanti kaum Nabi Syuaib, seluruhnya adalah tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda keagungan Allah, amat sangat disayangkan. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, hanya sedikit yang beriman. Justru kebanyakan mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil hikmah, tidak mau meyakini sesungguhnya perbuatan baik dibalas kebaikan, perbuatan buruk dibalas pula keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah adalah yang maha perkasa, Allah pula yang maha penyayang. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Begitulah keindahan bahasa Al-Quran. Setelah menyebut ini adalah tanda kekuasaan Allah, tanda keagungannya, dan Allah ingatkan bahwa sifatnya menunjukkan keagungannya. Salah satu sifatnya yang disebutkan di ayat ini, sifatnya Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuasa untuk menimpakan azab dalam berbagai jenisnya. Tapi Ar-Rahim, yang maha penyayang jika mereka bertobat. Allah pula akan menerima tobat mereka, dan mereka diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. 176 mengawali tentang kisah Nabi Syuaib dan kaumnya yang disebut oleh Allah dengan Ashabul Aikah. Kadzdzaba Ashabul Aikatil Mursalin. Sungguh telah mendustakan para rasul, yaitu Nabi Syuaib yang diutus kepada mereka penduduk Aikah. Ayat ini, kata para ulama tafsir, menerangkan bahwa penduduk Madian atau disebut dengan penduduk Aikah adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mendustakan Nabi Syuaib. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib. Mereka pula tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Syuaib. Padahal mereka ini adalah para saudagar. Mereka ini adalah para pedagang yang ulung. Banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari perdagangan. Mereka ini berada di sekitar Madian, yaitu di daerah yang kita sebut dengan Madian. Sekarang ini berada di pantai timur Laut Merah, segaris lintang dengan Tabuk. Disinilah dekat dengan Madian. Seperti juga sebagian mufassir berpendapat Nabi Syuaib diutus setelah Nabi Musa. Namun sebagian lain yang mengatakan justru Nabi Syuaib diutus sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ayat 177 sama dengan ayat-ayat yang lain, yaitu semua nabi mengingatkan kaumnya dengan ala tattaqun. Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku adalah rasul kepercayaan, rasul yang terpercaya yang diutus oleh Allah kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa bukti aku adalah utusan Allah yang layak dipercaya? Aku tidak meminta imbalan, aku tidak meminta balasan, aku tidak meminta apapun dari kalian. Meskipun aku penat mengajak, meskipun aku harus bersabar mengajak kalian, tidak ada sedikit pun yang aku mintakan dari kalian. 4 ayat ini berulang di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Kemudian innilakum rasulun amin, sungguh aku ini rasul yang dipercaya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak meminta apapun balasan dari kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Inilah bagaimana nabi mulia. Itulah bagaimana sifat nabi yang mulia. Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, nabi kalian, nabi siapapun, utusan siapapun, nabi siapapun yang diutus oleh Allah, mereka adalah manusia-manusia mulia, amin, layak dipercaya. Mereka selalu mengingatkan untuk bertakwa. Mereka pula adalah tidak pernah meminta balasan atas kebaikan-kebaikan mereka. 181
sampai dengan ayat berikutnya berbicara tentang bagaimana ajakan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kaumnya dikenal dengan para pedagang, para peniaga yang uluh, dan kemahiran mereka dalam berniaga tidak dapat ditandingi saat itu. Mereka menghasilkan berbagai keuntungan. Keuntungannya sangat berlipat ganda karena kemahirannya. Hanya ada satu perbuatan tercela yang mereka lakukan ketika mereka berdagang, ketika mereka berjualan. Untuk itu inilah ajakan khusus Nabi Syuaib kepada kaumnya. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Sempurnakan takaran dan timbangan kalian. Jangan kalian merugikan orang lain. Di surat Al-Mutaffifin kita mengenal ancaman Allah bagi orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang berlaku curang. Yaitu kalau untuk orang lain mereka kurangi, tapi kalau untuk diri mereka penuhi. Karenanya diingatkan oleh Nabi Syuaib, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian merugikan manusia dengan mengurangi hak mereka. Timbanglah sesuai dengan takaran yang ada. Ambil keuntungan dari perniagaan kalian, tapi jangan merugikan pihak yang lain. Jangan pula kalian melakukan perbuatan yang merusak dengan takaran, dengan timbangan yang tidak wajar. Dengan melakukan penipuan, berarti mereka merusak. Karena dengan demikian, rusaklah sendi-sendi perniagaan di dalam masyarakat. Satu orang menipu, yang lain pun akan menipu. Satu orang berbuat curang, yang lain pun akan berbuat curang. Awalnya penjual yang berbuat curang, lama-lama pembeli pula akan berbuat curang. Akhirnya rusaklah sendi-sendi kehidupan perekonomian di dalam sebuah masyarakat. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian melakukan perbuatan yang merusak dikaitkan dengan perbuatan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, karena itu menjadi sendi dalam perniagaan. Dikatakan oleh Nabi, at-tajir as-saduq fil jannah. Peniaga yang jujur, peniaga yang tidak melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, peniaga yang betul-betul sungguh-sungguh berniaga dengan sebaik-baiknya, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang terdahulu, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, kaum Nabi Syuaib pun mengatakan perkataan yang tidak patut untuk nabinya. Mereka katakan, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang terkena sihir. Qalu innama anta minal musaharin. Ucapan Nabi Syuaib yang mulia mengingatkan agar mereka tidak berlaku curang dianggap telah terkena sihir. Karena Nabi Syuaib tidak mengikuti perbuatan tersebut. Nabi Syuaib juga berniaga, Nabi Syuaib juga berjualan. Nabi Syuaib tidak menjalankan seperti yang mereka jalankan. Maka justru yang melakukan kebaikan dianggap telah terkena sihir. Bahkan mereka mengatakan, engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Sungguh kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Karenanya jika engkau adalah orang dari kami, jika engkau wahai Syuaib sama dengan kami, harusnya kamu berbuat seperti kami. Masya Allah. Begitulah bagaimana sikap kaum Nabi Syuaib kepada nabinya. Mereka tetap saja melakukan perbuatan tercela tadi, mengurangi, memanipulasi, melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak, dan mereka pada akhirnya pula dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 186 yang menjadi penutup pada majlis kita hari ini mengingatkan kita bahwa meskipun Nabi adalah manusia biasa, namun Nabi diistimewakan oleh Allah dengan wahyunya, diistimewakan oleh Allah dengan sekian banyak keutamaan. Tidak ada kata lain, siapapun wajib mengikuti nabinya, wajib mematuhi nabinya, karena Nabi tidak ada keinginan apapun dari kita. Nabi betul-betul tulus mengajak, Nabi betul-betul tulus membimbing umatnya, sehingga insya Allah bahagia dunianya, bahagia pula akhiratnya. Sadaqallahul aliyyul azim. Nafa'anallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan semuanya semakin memberikan kebaikan kepada kita. Insya Allah ayat-ayat yang kita baca, kita tadaburi,
akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak untuk kita semuanya, mereka yang bermajlis, mereka yang mengikuti majlis, mereka yang selalu setia bersama Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Jazakumullah khaira. Terima kasih kepada Ibu Ketua Majlis Ta'lim Al-Kautsar, seluruh ibu-ibu pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, bahkan semua ibu-ibu jamaah sekalian yang setia mengikuti majlis ini, yang selalu bersama kami dalam majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.